Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pertemuan administrasi sistem jaringan kita dengan materi menghubungkan server Debian dengan Windows 10. Ya. Menghubungkan server Debian dengan klien Windows 10 di VMware Workstation. Karena memang kebetulan kita praktikumnya menggunakan VMware Workstation. Jadi di sini ada sebuah koneksi antara dua buah komputer. Ya, satu komputer desktop, satu komputer laptop yang kebetulan fungsinya di sini dibedakan. Yang komputer desktop berfungsi sebagai server, yang komputer laptop berfungsi sebagai klien. Nah, karena yang desktop ini berfungsi sebagai server, maka diinstallah sistem operasi Debian 9. Sedangkan laptopnya diinstal sistem operasi Windows 10 karena mau jadi klien. Nah, syarat untuk bisa terkoneksi apa? Yang pertama adalah terkoneksi secara fisik. Dihubungkan secara fisik. Ya. Menggunakan kabel, wireless, dan lain sebagainya. Kalau di VMware, nanti dihubungkan menggunakan yang namanya network adapter. Kemudian yang kedua, harus memiliki address atau IP address. Ya, ini di kelas 2 kita sudah pernah ajar minggu lalu juga sudah bahas IP address. Nah, syaratnya adalah memiliki IP address yang netmask, network, dan broadcast-nya sama. Ini contohnya. Server Debian 9 memiliki address 10.10.10.1. Kemudian netmask 255.255.192.0. Network 10.10.00. Broadcast-nya 10.10.63.255. Nah, kemudian di klien Windows 10 memiliki address 10.10.10.2, netmask-nya 255.255.192.0, network-nya 10.10.00, broadcast-nya 10.10.63.255. Yang kita lihat di sini adalah kedua komputer ini memiliki address yang hampir sama, meskipun ada perbedaan, tetapi netmask, network, broadcast-nya yang sama persis. Ya, ini memang syarat untuk terjadinya koneksi itu. Nah, kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka langkah-langkah kerjanya apa saja untuk mengkoneksikan server dan klien? Langkah kerjanya pertama, menginstal server Debian 9 di VMware Workstation. Kedua, install klien Windows 10 di VMware Workstation. Ketiga, konfigurasi network adapter pada mesin Debian dan mesin Windows menjadi host only. Keempat, konfigurasi IP address di server Debian. Kelima, konfigurasi IP address di klien Windows. Keenam, melakukan uji koneksi atau bahasanya disebut dengan ping dari klien ke server. Inilah 6 langkah yang dilakukan untuk mengkoneksikan antara server dan klien. Coba kita lihat satu persatu. Install server Debian di VMware ini sudah pernah kita lakukan. Ya, ini di pertemuan kedua. Kemudian install klien Windows 10. Ini juga sudah pernah kita lakukan di pertemuan pertama. Konfigurasi network adapter pada mesin Debian dan mesin Windows nanti kita akan lakukan. Keempat, konfigurasi IP address di server Debian. Nah, nanti juga kita sudah lakukan ini kebetulan di pertemuan ketiga. Kelima, konfigurasi IP address di klien Windows. Nanti kita akan lakukan. Dan keenam, melakukan uji koneksi atau ping dari klien ke server. Nah, ini 6 langkah yang dilakukan untuk mengkoneksikan server dan klien. Baik, langsung saja kita menuju ke VMware Workstation. Baik, di VMware Workstation,
Kebetulan di pertemuan pertama kita sudah pernah menginstal klien Windows 10. Ya. Kemudian pertemuan kedua kita sudah menginstal server Debian 9. Kemudian di pertemuan ketiga kita juga sudah mengatur IP address di Debian 9. Maka kita kembali melihat tadi langkah yang ketiga adalah mengatur network adapter, baik di klien maupun di server. Kita masuk dulu di klien. Caranya adalah dengan pada halaman ini Anda menekan Edit Virtual Machine Setting. Kemudian pada network adapter, ini defaultnya atau standarnya adalah NAT. Kita ganti dengan host only. Ya. Kemudian OK. Sekali lagi Pak Guru ulangi, edit virtual machine setting. Kemudian pada network adapter yang standarnya NAT kita ganti dengan host only. Nah, di sini ada 3 jenis network connection atau network adapternya ada 3, bridge, NAT, dan host only. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda. Bridge digunakan untuk menghubungkan mesin yang berada di komputer yang berbeda. Ya. Kemudian NAT digunakan untuk menghubungkan antara mesin dan komputer host. Kemudian host only digunakan untuk menghubungkan antara mesin dan mesin sesama virtual mesin. Ya. Kemudian kita masuk ke server TKJ ya, atau komputer server. Kemudian sama langkahnya kita klik edit virtual machine setting. Kemudian pada bagian network adapter kita ganti dengan host only. Kemudian OK. Ya, ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sudah. Menginstal sudah. Kemudian mengganti network adapternya sudah. Selanjutnya kita hidupkan kliennya, power on. Ya. Servernya pun kita power on. Ya, kita hidupkan kedua-duanya. Nah, tentunya ini yang kita lakukan adalah koneksi secara virtual. Kenapa? Karena memang kedua-duanya berada di VMware Workstation. Apakah bisa diterapkan secara langsung? Bisa. Ketika Anda punya 2 buah PC yang berbeda, bisa dikoneksikan menggunakan kabel UTP, kemudian langkahnya sama. Ya. Yang satu diinstal Debian, yang satu diinstal Windows. Ya. Kemudian kalau real PC tentunya tidak perlu mengatur network adapter karena sudah terkoneksi secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah mengatur IP address. Ya. Kemudian setelah diatur IP address-nya dilakukan uji koneksi. Baik, kembali ke server. Kebetulan ini kita sudah lakukan booting selesai. Ya, kita cek dulu IP address-nya, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita login dulu. Ketikkan root, enter, kemudian masukkan password. Cara mengecek IP address adalah dengan mengetikkan perintah IP spasi A. Kemudian kita enter. Nah, pada baris yang kedua, ada INS33, itu IP-nya adalah 10.10.10.1. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi IP-nya adalah 10.10.1. Nah, bagaimana dengan klien? Tentunya klien ini di pertemuan pertama kita hanya menginstal, karena memang menginstal klien ini agak lama. Maka di pertemuan ini coba kita akan melakukan pengaturan IP address. Caranya adalah dengan kita menuju ke
bagian desktop komputer klien. Di bagian kanan bawah ada ikon jaringan. Kita klik kanan, kemudian open Network and Sharing Center. Kemudian setelah muncul sebuah halaman, Anda cari change adapter setting. Nah, tentunya nanti ini biasanya masing-masing PC dengan versi Windows yang berbeda akan muncul tampilan yang berbeda. Yang perlu Anda ingat adalah mencari change adapter setting atau mencari kata Ethernet. Ya. Change adapter setting atau Ethernet bisa saja. Jadi Pak Guru pilih di sini adalah change adapter setting. Kemudian muncul Ethernet di sini, klik kanan, kemudian properties. Ini adalah cara untuk mengatur IP address di Windows 10. Setelah muncul Ethernet properties, Anda menekan atau mencari Internet Protocol version 4, Anda double klik. Ya. Internet version Protocol version 4, Anda double klik. Artinya Anda akan membuka pengaturan IP address version 4. Nah, ketika belum dilakukan pengutaran, maka yang muncul di situ adalah obtain an IP address automatically. Ini artinya mendapatkan IP address secara otomatis. Tapi karena kita akan mengatur IP address, maka kita ganti dengan use the following IP address. Ya, kita masukkan di sini IP-nya adalah 10, 10, 10, 2 sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Kemudian subnet box-nya adalah 255 255 1920. Nah, kebetulan pada Windows ini yang kita isi hanya IP address dan subnet max. Untuk network dan broadcast tidak perlu diisikan. Jadi cukup mengisikan IP address dan subnet max. Kemudian setelah itu kita tekan OK, kemudian OK lagi, kemudian tutup pengaturan network connection. Ya, sekali lagi untuk mengatur IP address di Windows 10 caranya adalah dengan menekan tombol atau ikon jaringan di sebelah kanan bawah, kemudian klik kanan, kemudian open network and sharing center. Ya, itu tadi untuk mengatur IP address di klien. Di server kita sudah atur IP address-nya. Di klien sudah kita atur IP address-nya. Kemudian network adapter juga sudah. Seharusnya ini sudah bisa terkoneksi. Untuk mengetahui bisa terkoneksi atau tidak, kita harus melakukan uji koneksi. Caranya adalah dengan melakukan ping. Ya. Bagaimana cara melakukan ping itu? Kita buka command prompt. Pada klien Windows 10, silakan Anda tekan tombol start dengan R. Akan muncul halaman run seperti ini. Ya. Kemudian diketikkan CMD. CMD itu adalah singkatan dari command prompt, kemudian enter. Baik, pada halaman command prompt ini silahkan Anda masukkan perintah ping spasi IP address server. Ya, karena untuk menghubungi server kita harus menghubungi IP address yang kita atur di server tersebut. Kebetulan IP address yang ada di server adalah 10 10 10 1. Kemudian kita enter. Nah, indikasi sudah terhubung adalah ini ada jawaban reply from 10 10 10 1 byte 32 time 1 millisecond TTL 64. Ini terhubung dengan baik. Bagaimana kalau tidak terhubung? Misalnya di server ini mati. Ya, misalnya servernya saya matikan power off. Berarti kliennya hidup, servernya mati. Otomatis kalau saya ping, maka dia jawabannya akan berbeda. Maka jawabannya adalah request timeout. Kenapa? Karena tidak ada jawaban ya dari si server.
Ada juga destination host unreachable atau tidak terbaca. Ya, kenapa? Karena memang servernya ini mati. Atau kita salah IP, misalnya ping 10 10 10 4 misalnya, harusnya 10.1 Anda ping 10.4. Ya. Sama, maka keterangannya di situ adalah destination host unreachable. Ini berarti belum berhasil. Maka satu-satunya jawaban yang mengindikasikan berhasil adalah reply from, kemudian ada byte, time, dan TTL. Ini sudah berhasil. Nah, itulah koneksi antara server dan klien. Kita masih bicara koneksinya, kemudian nanti selanjutnya kita akan bicara paket yang akan dikirimkan ya dari server ke klien. Ya. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan hari ini. Ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik.